Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulianti Amir dari kelompok 2 yang akan membahas tentang budidaya jamur kuping. Jamur kuping memiliki nama ilmiah yaitu Auricularia auricular. Jamur ini dikenal dengan nama jamur kuping karena memiliki bentuk tubuh buahnya melebar seperti daun telinga manusia. Karakteristik dari jamur ini sangat unik, yaitu memiliki tubuh buah yang kenyal jika dalam keadaan segar. Namun, pada keadaan kering, tubuh buahnya akan menjadi keras seperti tulang. Tubuh jamur ini bertangkai pendek dan tumbuh menempel pada substrat dengan membuat lubang pada permukaannya. Permukaan atas tubuh buahnya seperti beludru dengan bagian bawahnya licin mengkilat. Kulitnya berlendir selama musim hujan dan tampak berkerut pada musim kemarau. Jamur kuping merupakan salah satu jenis jamur liar yang dapat dengan mudah dijumpai di Taman Nasional Gunung Ciremai, terutama pada waktu musim penghujan dan di tempat-tempat yang lembab. Jamur kuping terdiri dari 3 jenis, yaitu jamur kuping putih, jamur kuping hitam, dan jamur kuping merah. Dari ketiga jenis itu yang paling sering dikonsumsi adalah jamur kuping hitam. Jamur ini mengandung serat yang tinggi serta kalori yang rendah. Selain itu juga mengandung protein alami yang tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia, yang tentunya semua itu sangat berguna bagi kesehatan kita. Namun, jamur kuping akan beracun apabila dimakan dalam keadaan mentah sebab zat hidrasin yang dapat menyebabkan keracunan apabila tidak diolah dulu dengan cara dimasak seperti direbus. Jadi, jamur ini akan sangat berbahaya apabila dikonsumsi sebelum dimasak. Kemudian, budidaya jamur kuping membutuhkan sarana dan prasarana yang tepat agar hasil produksinya maksimal. Berikut ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu alat budidaya jamur kuping. Yang pertama yaitu drum atau tong besi. Drum atau tong besi ini berfungsi untuk proses sterilisasi media tanam. Kemudian kompor gas atau tungku pembakaran. Tungku pembakaran ini digunakan untuk memanaskan air saat mensterilisasi media. Kemudian yang ketiga ada termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu saat sterilisasi dan saat inkubasi. Kemudian yang keempat yaitu ada timbangan digital, gunanya untuk menimbang bahan media dengan presisi. Kemudian ada alat semprot atau sprayer untuk menjaga kelembapan dalam ruang tanam. Kemudian alat berikutnya yaitu pisau atau cutter, yaitu yang berfungsi untuk membuka backlog jamur. Kemudian ada saringan atau ayakan serbuk gergaji. Saringan ini berfungsi untuk menyaring serbuk gergaji dari kotoran kasar. Kemudian ada plastik polipropylen atau PP backlog untuk media tanam jamur. Kemudian ada alat opsionalnya yaitu alat press untuk mengepres media ke dalam plastik agar padat. Kemudian ada bahan budidaya jamur kuping. Yang pertama yaitu serbuk gergaji. Serbuk gergaji ini merupakan bahan utama media tanam. Nah, serbuk gergaji ini sebaiknya dari kayu keras. Kemudian ada dedak halus sebagai sumber nutrisi tambahan. Kemudian ada kapur atau dolomit, yaitu gunanya untuk menyeimbangkan pH media. Kemudian ada air bersih untuk melembabkan media, bibit jamur kuping yang diperoleh dari laboratorium atau penyedia bibit yang dipercaya. Kemudian ada plastik pembungkus untuk mengemas media yang telah diberi bibit. Kemudian karet gelang dan cincin untuk mengikat plastik saat sterilisasi. Ada kertas dan kapas untuk menutup mulut backlog agar tetap steril.
Kemudian ada beberapa fasilitas pendukung, yaitu ruang inkubasi, yaitu tempat penyimpanan backlog selama masa pertumbuhan miselium. Kemudian ada kumbung jamur, ruang produksi jamur dengan pengaturan kelembapan dan ventilasi. Kemudian ada rak jamur, yaitu tempat penyusun backlog agar efisien dan mudah dirawat. Penggunaan alat dan bahan yang tepat serta pengelolaan lingkungan yang optimal akan sangat menentukan keberhasilan budidaya jamur kuping. Baik, nama saya Damayanti. Materi selanjutnya yaitu adapun persyaratan pertumbuhan yang optimal. Yang pertama itu ada suhu. Suhu berperan penting dalam setiap tahap pertumbuhan jamur kuping. Kisaran suhu yang memungkinkan pertumbuhan adalah 12-35 derajat Celcius. Namun suhu optimal untuk pertumbuhan miselium, benang-benang halus, penyusun tumbuh jamur, berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Suhu ideal untuk pertumbuhan badan buah bagian jamur yang kita konsumsi lebih spesifik lagi, yaitu sekitar 22-25 derajat Celcius. Selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan juga merupakan faktor krusial. Kelembapan udara yang optimal berkisar antara 80-90 derajat. Kelembapan yang terlalu rendah akan menyebabkan dehidrasi pada miselium dan menghambat pertumbuhan. Sebaliknya, kelembapan yang terlalu tinggi dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri lain yang bersifat kompetitif dan patogenik. Kemudian media tanam. Media tanam menyediakan nutrisi yang dibutuhkan jamur kuping. Media yang paling umum digunakan adalah serbuk gergaji dari kayu keras yang kaya akan selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kemudian pH media. Tingkat keasaman pH media tanam juga berpengaruh pada pertumbuhan jamur kuping. pH optimal berkisar antara 4,5 sampai 7,5. pH ideal untuk pertumbuhan badan buah lebih sempit, yaitu sekitar 5,5 sampai 7. Penggunaan kapur dapat membantu mengatur pH media tanam. Yang kedua ada tahapan budidaya jamur kuping. Persiapan media tanah. Yang pertama, mengumpulkan bahan. Kumpulkan serbuk gergaji, bekatul, kapur, dan air bersih. Yang kedua, pencampuran. Campur bahan-bahan tersebut dengan berbandingan yang tepat. Fermentasi. Lakukan fermentasi selama beberapa hari sampai suhu mencapai 70 derajat Celcius. Yang keempat, sterilisasi. Sterilisasi media tanam dengan cara mengukusan atau penggunaan autoklave untuk membunuh mikroorganisme yang merugikan. Kemudian inkubasi. Media tanam yang telah dinokulasi dinokubasi dalam ruang gelap dan lembab pada suhu optimal 20-30 derajat selama beberapa minggu sehingga miselium menjajah seluruh media. Kemudian pembentukan badan buah. Setelah miselium menutupi seluruh media, kondisi lingkungan diubah untuk merangsang pembentukan badan buah. Ruang perlu mendapatkan sirkulasi udara yang baik dan kelembapan yang cukup tinggi, 80-90 derajat. Yang kemudian pemanenan. Pemanenan dilakukan ketika badan buah sudah mencapai ukuran dan kematangan optimal. Jamur kuping dipanen dengan cara dicabut atau dipotong dengan hati-hati. Selanjutnya, proses budidaya ini dimulai dari tahap persiapan media tanam hingga inokulasi, inkubasi, pemeliharaan, dan akhirnya panen. Berikut uraian lengkap setiap tahapan. Yang pertama, persiapan media tanam. Pemilihan media tanam yang tepat sangat krusial. Komponen utama umumnya adalah serbuk kayu atau serbuk gergaji dari kayu keras. Hindari kayu yang mengandung getah atau resin tinggi yang dicampur dengan bekatul sebagai sumber nutrisi tambahan. Yang kedua, inokulasi bibit.
Bibit jamur kuping yang berkualitas dan segar sangat penting untuk keberhasilan budidaya. Bibit biasanya diperoleh dari petani atau penjual bibit yang terpercaya. Proses inokulasi dilakukan di ruangan yang bersih dan steril atau ruangan inokulasi dengan sirkulasi udara yang baik untuk mencegah kontaminasi. Bibit jamur ditanam ke dalam media tanam yang sudah disterilkan dengan hati-hati. Lalu, inokubasi. Setelah inokulasi, media ditempatkan di ruang inokubasi dengan kondisi lingkungan yang terkontrol, suhu ideal berkisar antara 25-30 derajat dan kelembapan 80-90 derajat. Inokubasi berlangsung selama 4-8 minggu sampai miselium atau benang-benang halus jamur tumbuh merata dan menjajah seluruh media tanam. Yang keempat ada pemeliharaan. Setelah miselium tumbuh sempurna, tahap pemeliharaan bertujuan untuk merangsang pembentukan badan buah bagian jamur yang dipanen. Kelembapan media dan lingkungan harus dijaga agar tidak perlu kering atau terlalu basah. Penyiraman dilakukan secara rutin, tetapi hindari kondisi yang terlalu lembab yang dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri lain. Kemudian panen. Jamur kuping siap dipanen setelah 3-4 minggu sejak munculnya badan buah. Panen dilakukan ketika badan buah telah mencapai ukuran dan kematangan optimal, biasanya ditandai dengan warna dan tekstur yang ideal. Dalam satu siklus budidaya, sekitar 5-6 bulan, panen dapat dilakukan 4-6 kali tergantung pada kondisi media, perawatan, dan jenis jamur kuping yang dibudidayakan. Kemudian, faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jenis kayu. Pilih serbuk kayu dari kayu yang keras yang sesuai. Hindari kayu yang mengandung getah atau resin. Yang kedua, kebersihan. Kebersihan peralatan dan lingkungan sangat penting untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, pemantauan. Lakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi masalah dan pengambilan tingkatan yang tepat. Kemudian yang keempat, penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk cair khusus jamur dengan dosis yang tepat sesuai petunjuk penggunaan. Dengan mengikuti prosedur yang tepat dan memperhatikan detail-detail penting ini, budidaya jamur kuping dapat menghasilkan panen yang melimpah dan berkualitas yang baik. Yani, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh pas bibit pada budidaya jamur kuping. Keberhasilan budidaya jamur sangat bergantung pada kualitas dan sterilitas media tanam. Bibit unggul berasal dari spora atau miselium sehat, bebas penyakit dan kontaminan. Diperoleh terpercaya seperti atau ringan atau petani berpengalaman. Miselium yang vigor, rata, putih, dan kompak menandakan kualitas. Buah tidak merata atau berwarna kecoklatan mengindikasikan bibitnya juga penyakit dan bibit mudah banyak daripada bibit tua. Yaitu materi tentang lingkungan yang harus dihadapi dalam budidaya jamur kuping. Budidaya jamur kuping menghadapi tantangan lingkungan signifikan. Suhu dan kelembaban yang sulit dikendalikan dalam tumbuh sederhana, terutama selama musim kemarau atau hujan ekstrim. Menghambat pertumbuhan miselium dan menyebabkan dehidrasi pada jamur. Iklim tidak stabil juga berdampak negatif, dengan musim kemarau menyebabkan dehidrasi dan musim hujan memicu genangan air serta kontaminasi. Hama seperti lalat buah dan kumbang, serta penyakit akibat jamur dan bakteri lain, turut menurunkan hasil dan kualitas panen.